IAI YPPWI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Widat, Prodi PIAUD semester 6 IAI YPBWI Surabaya. Alhamdulillah, saya hari ini tidak sendirian ya. Saya di sini bersama Bapak Muhammad Abdul Latif yang biasanya dikenal sebagai Kak Mal. Betul, Pak? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kak Mal sang pengkisah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, doa semuanya sehingga Kak Mal bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, saya di sini akan memperkenalkan sedikit background kepada teman-teman. Saat ini beliau dikenal sebagai seorang penceramah, motivator, penulis, dan marketer yang aktif. Seringkali diundang untuk bercerita atau memberikan motivasi di berbagai acara. Alhamdulillah. Mungkin agar teman-teman bisa tahu yang lebih jelas, Bapak baca sedikit biografinya. Oh gitu, Ya. siap. Alhamdulillah. Dipanggilnya Kak Winda ya? Kak Nurul boleh? Oh Kak Nurul, Kak Nurul. Kak Nurul, terima kasih Kak Mal sudah diundang dalam acara ini. Nama lengkapnya Haji Muhammad Abdul Latif, SEI MPD. Sering dipanggilnya Kak Mal sang pengkisah. Nih Kak Malnya mulai dongeng dari tahun 95 dan alhamdulillah aktif di beberapa komunitas dongeng, khususnya di PPMI, Persaudaraan Pengisah Muslim Indonesia. Alhamdulillah saat ini sedang ada acara di kampus. Kampus apa namanya nih Kak Nurul? INSI ya, alhamdulillah. Dan ini diberikan kesempatan Kak Mal hadir di sini. Kak Mal mulai mendongeng tahun 95, berarti berapa tahun tuh? Kayaknya belum lahir ya Kak Nurul ya? Belum lahir. Berarti Kak Mal awet tuan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang aktif di Majelis Ulama Indonesia, wakil lembaga seni dan budaya. Kemudian juga aktif di Nahdlatul Ulama sebagai wakil Resbumi, aktif juga di Dewan Masjid Indonesia sebagai ketua Humas. Kemudian aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian aktif di Lembaga Kebudayaan Cianjur, di Forum Pondok Pesantren, dan juga di Lembaga Pendidikan Taman Al-Quran. Beberapa organisasi lain yang mungkin Kak Mal tidak sebutkan satu persatu, tapi cukup menyibukkan untuk beraktivitas. Alhamdulillah. Untuk singkatnya mungkin biografinya kayak gitu ya. Baik, selanjutnya saya boleh bertanya atau Kak Mal boleh memberi tips sedikit Apa tuh? untuk mahasiswa, khususnya saya program studi PIAUD yang mungkin saat ini juga mengajar atau kakak-kakak alumni yang sudah mengajar, Siap. untuk memberi motivasi untuk menggunakan metode bercerita ini dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi metode cerita ini adalah salah satu metode dalam pembelajaran yang sangat disukai bukan oleh anak-anak tapi seluruh kalangan. Ya, jadi metode cerita ini metode dasar. Jadi dalam cerita itu kita memberikan pelajaran tapi audiens atau siswa kita mereka tidak merasa digurui. Itu hebatnya dalam mendongeng. Apa motivasi buat guru-guru supaya guru-guru juga mau mendongeng dan karena dongeng itu penting, maka guru-guru berarti kan harus punya keahlian dalam mendongeng. Dongeng ini sebenarnya bukan hanya komunitas atau sebuah metode yang ada saat ini, tapi sudah jauh dulu ya. Bahkan kalau dalam Islam itu terkenalnya dengan kisah. Salah satu contoh, satu ayat misalkan dalam Al-Quran surah Maryam. Bahkan dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Dalam surah Maryam Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Di situ wazkurnya adalah ceritakanlah tentang kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah yang membenarkan dan juga seorang nabi. Itu kan ada perintah cerita. Karena cerita itu diperintahkan, maka sebagai seorang guru, apalagi seorang guru pendidikan anak usia dini, tentu kita harus bisa bercerita dengan baik ya, khususnya untuk kisah-kisah. Karena di dalam Islam itu banyak sekali contoh-contoh baik kisah-kisah tentang pendidikan, akhlak, kemudian ibadah. Mohon maaf agak batuk sedikit. Muamalah semuanya lengkap. Tinggal
bagaimana kita mempelajarinya. Jadi motivasi buat guru mendongeng itu adalah dorongannya bahwa dongeng ini diperintahkan dan salah satu metode yang efektif buat anak didik kita. Mungkin itu sebagai motivasi. Apakah ada kayak media untuk dibuat untuk bercerita agar anak-anak atau teman-teman yang umurannya agak kayak SMA, SMP kan gitu kan pasti ada kayak boneka tangan. Apakah boneka tangan hanya khusus untuk anak usia dini atau orang dewasa juga bisa menikmati itu? Tidak ya, boneka itu kan sebagai alat bantu saja. Sebenarnya pada dasarnya dongeng biasa saja tanpa boneka, tanpa improvisasi, orang udah senang. Buktinya kalau ibu-ibu di tukang sayur kan lancar aja dongeng. Misalkan gitu ya. Tanpa diperintahkan, Pak, dari mana? Oh ini kan langsung ngobrol aja. Itu kan suka cerita. Tetapi kita lebih fokus kepada pendidikan, ya, ceritanya lebih kepada pendidikan. Pertanyaannya, Kak Amal, apakah harus pakai boneka? Tidak. Terus apakah boneka itu juga bisa buat SMA? Bisa, sangat bisa. Dan Kak Amal itu kalau ceramah tetap bawa boneka gitu. Ada namanya boneka Ahmad, itu teman Kak Amal. Jadi kalau cerita setelah ceramah baru bonekanya keluar dan sebagai conclusion. Dan ternyata dari mulai kalangan anak-anak dasar sampai kalangan nenek-nenek itu suka dengan boneka itu. Tertarik dengan hal itu. Tertarik dengan hal itu. Tinggal bagaimana kita pembawaan bonekanya supaya bisa menarik. Itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak. Lanjut, di sini juga tadi kan sudah Bapak bilang sudah menceritakan perjalanan dari awal sampai masuk ke PPMI ini. Apakah ada kayak buat anak-anak muda untuk tertarik ikut PPMI ini tuh gimana sih Kak? Sebenarnya ini peluang ya, dengan adanya PPMI, teman-teman muda bisa belajar. Ini berkisah ini bukan hanya sosial dan bisa juga menjadikan profesi, bahkan dikomersilkan. Karena metode ini adalah metode langka, metode sangat menarik, sehingga peluangnya kalau dalam bahasa marketing itu blue ocean ya. Jadi masih biru nih, masih belum banyak titik-titik merah. Kalau penceramah sekarang banyak, motivator banyak, tapi pendongeng sedikit. Apalagi momen-momen hari-hari besar Islam, ada Muharram, ada Idul Kurban, ada Ramadan, ada hijrah, ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu sangat dibutuhkan. Jadi anak-anak muda manfaatkan PPMI ini untuk belajar, karena ketika teman-teman belajar mendongeng, maka teman-teman bisa menguasai public speaking, kemudian olah vokal, writing. Jadi insya Allah teman-teman akan multi talent. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas tips yang Bapak berikan. Semoga para mahasiswa, khususnya program studi Islam atau yang lainnya, bisa mengambil pelajaran yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sebelum kita menutup wawancara ini atau podcast, Bapak bisa memberikan closing statement kepada teman-teman kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, para mahasiswa yang saat ini mungkin melihat Kak Amal dan Kak Nurul ya. Kak Amal hanya berpesan, selagi kalian masih muda, manfaatkan untuk belajar, wabil khusus tentang belajar mendongeng. Karena dalam mendongeng itu ada public speaking, ada olah vokal, ada writing, ada motivasi, sehingga ketika kita menguasai satu dongeng, maka kita akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian kemanfaatan dongeng ini bukan hanya kepentingan untuk mendidik anak-anak, tapi dongeng disukai oleh anak-anak sampai nenek-nenek sekalipun, sehingga ini akan lebih manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa terus belajar berkisah. Kalau nanti banyak hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ke Kak Mah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bapak atas motivasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih ilmunya dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Sudah sekian teman-teman yang bisa saya obrolkan dengan Kak Mal. Cukup sekian atas waktunya Kak Mal. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.